Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Ya, bagi yang belum melihat suasananya, ya, ini suasananya seperti ini, ya, enak banget, ya. Saya jadi nyaman berada di sini, ya. Oke, ya. Hari ini seperti yang saya sampaikan di Telegram, ya, saya entah kenapa kok rasanya pengen banget untuk menyampaikan doa yang banyak yang nanya ke saya, Pak Nas, kalau Pak Nas tuh ada doanya nggak khusus gitu? Ada doa khusus nggak Pak Nas? Saya mikir-mikir gitu ya, ada nggak ya doa khusus saya? Kayaknya enggak gitu ya. Kayaknya enggak. Saya tuh kayak ya doa biasa aja gitu, doa yang biasa seperti biasa di apa namanya, pada teman-teman. Ya, sebentar, kebalik nih, ya. Iya. Jadi ya saya nggak punya doa khusus gitu. Tapi kemudian saya mikir kan, oh ternyata ada doa khusus yang saya bawakan gitu ya. Dan itu sejak saya diijazahkan sama kiai, sama guru saya, sejak saat itu saya nggak pernah absen ya. Tiap hari yang saya lakukan adalah selalu membaca doa tersebut ya. Dan doa itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada siap nggak nih dengerin doa ini gitu ya? Dan itu saya diijazahkan oleh kiai setelah ngaji beberapa lama, baru kemudian akhirnya diijazahkan gitu ya. Saya itu juga malu-malu banget gitu. Kiai, boleh nggak saya minta doa gitu kan, yang saya akan bawakan gitu kan, atau bacakan setiap hari, saya bilang gitu ya, supaya saya bisa dapetin hikmah dari apa yang kiai sampaikan gitu ya. Kemudian akhirnya kiai mendiktekan ya, kiai mendiktekan doa itu, dan itu yang akan saya bagikan sekarang. Dan ternyata doa itu memberikan pengaruh yang besar sekali buat saya ya, karena doa itu mengubah semua persepsi saya tentang dunia ya, tentang dunia dan akhirat ya, tentang dunia dan akhirat. Nah, itu juga yang akan kita bahas ya. Oh ya, sebentar, sekarang saya juga akan ada tamu juga ya, tapi ya alhamdulillah nyaman banget ya, nyaman banget gitu, senang juga saya berada di sini ya. Suasana baru, suasana yang nyaman, tenang, damai. Oh gitu. Cuma entah kenapa kok Allah kayak ngasih ilham aja gitu. Udah hari inilah gitu ya. Ya udah bismillah aja deh ya, yang memang ketempatan ikut di kesempatan kali ini, ya udah bismillah gitu ya. Mereka dapetin ininya, ijazahnya ya. Saya diijazahkan dari guru saya, dan mudah-mudahan ya dengan ijazah online seperti ini Anda bisa dapatkan hikmah juga dari apa yang kita sampaikan ini. Suara putus-putus ya, suaranya nggak ada. Kalau di saya sih kontrolnya ada ya, insya Allah. Suaranya memang ya mungkin nggak sempurna karena saya berada di luar ya, mungkin nggak sempurna karena saya sedang berada di luar, tapi ya mudah-mudahan, atau saya deketin begini ya. Kalau dekat begini mungkin lebih enak ya. Dekat begini, cuma kalau dekat begini muka saya jadi nggak cakep. Oke, begini deh. Ya. Oke, jadi supaya suaranya bagus, saya deketin ke kamera ya. Saya deketin ke kamera, mudah-mudahan dengan begini suaranya jadi lebih bagus ya. Sudah jelas? Oke, siap. Makasih ya. Oke, sudah jelas lagi. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya bacakan doa itu ya, sebelum saya sampaikan doa yang didapatkan dari guru saya ingin menyampaikan bahwa doa itu telah mengubah semua persepsi saya tentang dunia ya. Jadi ternyata doanya dahsyat banget gitu bagi saya, luar biasa gitu ya. Doa ini bisa mengubah persepsi gitu ya, dan mudah-mudahan ya ini juga bisa mengubah persepsi Anda menjadi persepsi yang lebih baik, dan itu yang saya sampaikan dalam satu jurus ya. Nah, jurus apa? Nah, sebelum itu mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu ya. Kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada diri kita, keluarga kita, suami istri kita, orang tua kita ya, yang hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya.
Kemudian juga kita kirimkan kepada guru-guru kita, terutama yang saya akan bacakan ini adalah doa yang saya dapatkan dari guru saya Kiai Mufassir, ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Beliau dari sekarang ini ada di Ciomas, Banten. Kemudian juga kepada guru saya juga Ustadz Yusuf Mansur, ya, Pak Rigi Nanjar, Ustadz Lukman, Pak Mardani Alisera. Kemudian semua guru-guru yang telah berjasa pada diri kita, silakan sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Sajwa ini, ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini terkirim juga kepada para ulama-ulama, para tabi'in, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lagi mau ngembaliin gambar saya, gimana caranya ya? Nggak bisa. Sebentar, ilmu saya belum nyampe nih, ya. Mau ngilangin gambarnya nggak bisa. Oke lah kalau begitu. Saya ganti ke. Jadi doa itu membuat satu jurus yang utama di dalam magnet rezeki, yaitu jurus definisi dunia. Jurus definisi dunia. Dan kemarin saya sempat diskusi juga sama mertua saya, teman diskusi, ya, untuk berbicara tentang ilmu-ilmu magnet rezeki, ya, dan kaitannya dengan memahami dunia. Saya pakai mazhab definisi dunianya ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, ya. Allah juga memiliki sifat albir, ya, maha memiliki kebaikan, juga maha membalas kebaikan, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ad-dar, ya, yang maha membalas ketidakbaikan, ya. Yang maha membalas ketidakbaikan. Nah, kirain Ciomas Bogor, bukan, Ciomas Banten, ya. Oke, ya. Jadi, teman-teman semuanya, selama ini kan kita berbicara tentang hadis definisi dunia, ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang itu juga akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya, tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di bab ke-55, ya, bab tentang keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. Ini ada dalam bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Sehingga akhirnya, dan banyak sekali memang ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana hinanya dunia, tidak bagusnya dunia, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini saya bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, ya, adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit lalu tumbuh dengan subur air itu tanaman-tanaman bumi, ya. Kemudian diantaranya ada yang dimakan, ya, manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai, tiba-tiba datanglah kepadanya azab, ya, azab kami di waktu malam dan siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perumpamaan dunia, bahwa dunia itu hina, dunia itu lemah, dunia itu tidak berharga, dunia itu ya seperti itu, ya, bakal hilang, ya, seperti itu, ya. Nah, cuma memang dalam ayat-ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehinaan dunia. Dalam satu hadis juga disebutkan tentang kehinaan dunia, gitu, ya. Nah, di sini ada keterangan dari supaya benar-benar dipahami, jangan sampai akhirnya, ya, kebencian atau kemarahan atau ketidaksukaan kita terhadap dunia itu akhirnya jadi nggak seimbang, ya. Nah, di sini ada satu keterangan di kitab ini, zuhud adalah melepaskan diri dari penghambaan kepada harta. Melepaskan diri dari penghambaan kepada harta itu zuhud, ya, dan kesenangan dunia, bukan dunianya, ya.
saya garis bawahi saya garis bawahi bahwa ya yang tidak diperbolehkan adalah ya kesenangan dunia, bukan dunianya. Dunia ini indah sebenarnya. Dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia untuk apa? Untuk kita beramal di dalamnya. Yang tidak diperbolehkan adalah gitu ya, kesenangan dunia yang menipu, yang membuat akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan penghambaan hanya diberikan kepada Allah. Ketika ditanya tentang zuhud, Rasulullah SAW menjawab, zuhud tidak berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta benda, gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti ya dia yang halal itu jadi diharamkan, ya. Ini Rasulullah SAW, ya. Jadi zuhud itu bukan berarti mengharamkan apa yang halal. Yang halal apa? Ya, makan, minum, gitu kan, itu kan halal. Ya, kemudian juga bermain dengan istri, gitu kan, itu kan halal. Ya, kemudian juga bermain dengan anak, itu kan halal. Halal itu semua. Nah, jangan sampai zuhud itu mengharamkan apa yang halal. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dan menyia-nyiakan harta benda. Ya, jadi harta benda itu ya dinikmati buat apa? Untuk menjadi ibadah. Yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah agar apa yang ada di tangan Allah lebih kamu butuhkan daripada apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini mudah-mudahan bisa clear, jelas gitu ya. Walaupun saya udah bolak-balik baca tentang definisi ini, cuma akhirnya saya juga Masya Allah ya, sebentar, kayaknya baterainya udah mulai nggak cukup nih. Ternyata kalau dia streaming ya, dia nggak kuat baterainya. Saya mohon maaf, pindah tempat dulu ya. Kita pindah tempat, mohon maaf ya teman-teman semua ya, mohon maaf banget ya. Sambil doa aja, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik hari ini. Nah, jadi ya tadi kita sudah sampai pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kehidupan dunia itu memang hina, tapi jangan sampai akhirnya kehidupan tolong dicolokin, masukin ke sini, colokin ke sini. Tolong dilap nak. Nggak ada tisu ya? Minta tisu. Jadi jangan sampai akhirnya ya pemahaman tentang kita membenci dunia atau tidak suka dengan dunia, akhirnya betul-betul kita membuat akhirnya menjauh ya dunia dari kita. Nah, makanya akhirnya ya kita mendefinisikan ulang tentang dunia. Apa itu dunia ya? Dalam sebuah hadis disebutkan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha, ya. Seluruh dunia terlaknat. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, ya. Seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Illa makana lillahi minha, kecuali illa makana lillahi minha, kecuali ya apa-apa yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Maka akhirnya laptop ini kan jadinya, kalau seandainya laptop ini dipergunakan untuk menghantarkan ilmu, maka laptop ini menjadi mulia, kan begitu ya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lainnya yang akhirnya saya jawab dalam audio saya berjudul Lain Ladang, Lain Ilalang, ya, yaitu Pak Nas, itu orang-orang yang nggak kenal Allah. Orang-orang yang nggak kenal Allah tuh mereka kok dikasih rezeki gitu kan? Nah, mereka nggak kenal Allah, ya, tapi mereka dikasih ya, dikasih harta, dikasih kemuliaan, dikasih kejayaan gitu kan. Nah, sementara kita kan selama ini beribadah kepada Allah gitu. Saya udah ngamalin tuh ilmu Pak Nas yang perisai rezeki gitu. Tapi kenapa kok ya kita masih miskin-miskin juga? Nah, yuk kita pelajari tentang ilmu yang namanya lain ladang, lain ilalang gitu ya. Bahwa, nah ini saya buatkan grafiknya, mudah-mudahan grafik ini bisa membantu teman-teman semuanya. Bahwa kita kan mau ke akhirat ya semuanya. Bahwa kita mau kembali ke surga. Nah, ini tempat tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mau kembali ke surga, ya. Dan ini surga saya simbolkan dengan warnanya warna biru, gitu ya. Nah, kita adalah orang mukmin, muslim dan mukmin, ya. Kita mau kembali ke surga. Nah, sementara orang-orang yang nggak kenal Allah, ya, orang-orang yang nggak kenal Allah ini, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di mana? Mereka akan diletakkan di neraka, gitu ya. Nah, ini menjawab nih, grafik ini yang akan menjawab gitu ya.
orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak kenal Allah, seumur hidupnya mereka melakukan kezaliman. Seumur hidupnya mereka melakukan kezaliman. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang besar, gitu ya. Nah, maka saya tandai ya, ini dengan warna merah. Kezaliman mereka ini warna merah ya, yang ada di sini ya. Ini warnanya warna merah. Inna syirka la zulmun azim. Orang-orang yang nggak kenal Allah itu telah melakukan kezaliman yang besar. Tapi, gitu ya, pernahkah mereka berbuat baik? Pernah pastinya, gitu ya. Ini yang saya tandai dengan warna biru. Ini perbuatan baik orang yang nggak kenal Allah, gitu ya. Mereka nyebrangin nenek di jalan, gitu ya. Kemudian ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, gitu kan. Itu adalah perbuatan baik. Termasuk juga ini, ya, membuat kamera, membuat laptop, gitu ya. Semua yang ada ini semuanya bisa jadi dibuat oleh orang yang nggak kenal Allah. Maka yang biru ini, ya, Allah tuh maha membalas kebaikan. Ya, cuma dibalas di mana? Ya, dibalas di dunia, ya. Maka yang ini nih, ya, yang ini ya dibalasnya di dunia, gitu. Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kezaliman mereka ini banyak, kebaikan mereka nggak seberapa banyaknya, gitu ya. Nah, tapi Allah akan balas perbuatan kebaikan mereka di dunia. Kenapa? Supaya di neraka, ya, mereka benar-benar udah merah semua, udah, gitu kan, udah nggak ada sisanya kebaikan mereka. Sehingga ketika mereka sampai di alam kubur misalnya, mereka protes sama Allah, gitu kan, ya Allah, ya, perasaan saya udah berbuat baik, gitu kan, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saya, ya kata Allah kan, kata Tuhan, ya, kata Allah, ya kan saya udah balas semuanya di dunia, saya udah nggak punya utang lagi, gitu. Sementara orang yang beriman, dia, ya, ini yang warna biru nih, ya, berwarna biru, ini adalah kebaikan. Makanya disebutkan kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang agung, yang besar, yang mulia, ya. Dan tidak ada kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah, ya. Tidak ada kalimat yang lebih agung daripada itu, dan kita mengulangnya setiap sehari 5 kali, gitu kan. Bukankah berarti kita adalah orang yang berbuat kebaikan, gitu kan. Nah, cuma ada unsur ini nih, ya, ada unsur neraka yang nempel dalam diri kita. Sementara surga itu bersih, ya, surga itu bersih. Surga itu nggak akan diisi oleh, ya, hal-hal yang sifatnya, ya, ke neraka, gitu, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa, inilah yang disebut sebagai perisai, gitu ya. Sementara orang-orang yang, ya, nggak kenal Allah itu memang perisainya banyak banget, gitu. Cuma kan mereka nggak dapetin surga, mereka dapetinnya neraka, gitu. Sehingga akhirnya ini disebut sebagai lain ladang, lain ilalang, ilmunya beda. Orang barat, gitu ya, mereka berbuat kebaikan sedikit aja itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam, ya, mereka berbuat dosa dibalas juga. Di mana dibalasnya? Sebagian di dunia kalau mau tobat, gitu loh. Tapi kalau seandainya yang nggak tobat-tobat juga masih banyak banget, gitu ya. Mungkin sebagiannya sebelum nyampe ke surga, gitu ya, itu diceburin dulu ke neraka, gitu. Jadi jalurnya ke sini dulu nih, belok dulu dia baru ke sana, gitu loh. Harusnya kan langsung tanpa hisab, tapi karena belum dicuci, ya dicuciin neraka. Nah, dunia ini akhirnya bisa menjadi pencucian juga dari dosa, gitu ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang memahami konsep ini, akhirnya mereka malah bersyukur ketika ada detox rezeki. Ada jurus lagi, ya, yang bernama detox rezeki. Jadi ketika kita didetox oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah bersyukur. Terima kasih ya Allah, gitu kan, didetox, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sorry. Panas, bagaimana dengan orang bukan muslim yang seumur hidupnya berbuat baik? Ya sama. Ya kayak gini, seumur hidup berbuat baik. Mau berbuat baik, ya, mau berapa banyak perbuatan baiknya, ya? Adakah perbuatan baik yang lebih besar daripada mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan? Itu adalah perbuatan baik yang maha agung, yang tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat yang agung, ya. Itu kalimat yang agung, kalimat yang tinggi, seperti itu, ya. Jadi mau berapa banyak pun kebaikan mereka, tapi mereka nggak ngakui Tuhan, gitu. Mereka nggak ngakui Allah. Mereka nggak ngakui bahwa yang membuat mereka itu adalah Allah yang maha agung. Ya udah, mereka masuknya dalam grafik yang mana? Nah, sekarang pertanyaannya, Anda grafik yang mana nih, gitu kan? Anda grafik yang mana, ya? Apakah Anda grafik orang yang langsung, ya, to the point, langsung masuk surga? Tapi konsekuensinya, ya, yang merah ini
dibalas nih berupa ketidakmudahan hidup gitu loh, ya, kesakitan, ketidakmudahan gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau mu'alaf bagaimana? Kalau mu'alaf ketika mereka, ya ini ada pertanyaan, kalau mu'alaf bagaimana? Oh, enak banget gitu ya mu'alaf ini ya. Kalau mu'alaf gitu, dia, yang tadinya dia merahnya banyak ini, yang tadinya dia merahnya banyak, ketika dia mu'alaf langsung ke atas tuh langsung jadi muslim. Seluruh yang merahnya itu gitu ya dilupakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah nggak diingat lagi sama Allah, dicuci bersih seperti ya kertas yang baru lagi. Kan enak banget, makanya ayo ya ajak teman-temannya kita untuk mu'alaf gitu ya, untuk mu'alaf. Nah sekarang ini ada juga pertanyaan, dosa saya banyak Pak Nas, berarti yang merahnya nih ya, ya oke, saya delete semua ini apa namanya marker-markernya ya. Oke ya, mudah-mudahan dengan grafik ini bisa jadi jelas ya, jelas banget konsep ini. Oke, bagaimana kalau dosanya kebanyakan? Oke lah, kalau seandainya pun Anda dosanya banyak gitu loh. Ya, nih nambah dosa kan? Nambah dosa banyak gitu. Sepanjang Anda masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, sepanjang Anda masih mengakui bahwa Allah Rabbul Alamin, asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kebaikan Anda tercatat sangat banyak. Ya. Nah, tinggal ya ini di mana caranya? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan ya yang merah ini, ya. Kalau udah taubat dari dosa bagaimana? Ya. Kalau udah taubat dari dosa, persoalannya begini. Orang yang beriman itu, gitu ya, orang yang beriman itu Allah akan kasih yang merah ini terus. Makanya ya dalam sebuah hadis disebutkan seandainya gitu ya, nih ada hadisnya enggak ya, seandainya sayang saya belum fotoin ya, seandainya ada seorang hamba yang udah nggak lagi berdosa, maka Allah akan gantikan dengan makhluk yang lainnya yang dia berdosa lalu kemudian dia minta ampun dan Allah ampuni gitu. Jadi Allah tuh suka sekali dengan orang yang bertaubat, itu suka dan cinta banget gitu ya, seperti itu. Nah Pak Nas, bagaimana kalau jika sudah taubat tapi sholat kadang masih bolong? Apakah Allah memaafkan? Insya Allah Allah maafin, karena Allah maha pemaaf. Ya, Allah al-afu, Allah maha pemaaf, al-ghafur, ya, maha pengampun. Cuma Allah juga syadidul iqab, ya, wallahu syadidul iqab, itu sifatnya Allah juga. Maka harus hati-hati, harus seimbang gitu antara ya antara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dia meminta ampun kepada Allah dan takut gitu ya kalau Allah tuh mengazabnya gitu. Kalau dosa syirik, apakah gimana? Ya dosa syirik itu masuk yang ini, yang merah ya, dosa syirik itu masuk yang merah, maka harus hati-hati dosa syirik ini ya, dosa syirik itu masuk yang merah, hati-hati kalau udah kebanyakan dia masuknya ke neraka. Kalaupun seandainya ada sedikit kebaikannya, kalau seandainya nanti ya nih saya ini kan ya, kalau ini kan, nah ini kan yang setengah-setengah nih, setengah yang biru, setengah yang merah gitu ya, setengah yang biru, setengah yang merah gitu ya, jalurnya begini di jalurnya gitu jalurnya. Nah sekarang coba ketik di komen ya, saya ngajak dalam materi ini adalah Anda gitu ya, Anda masuk surga tanpa hisab, itu jadi goal. Oke, goalnya adalah ini goalnya. Tulis di komen, saya mau, tulis di komen, saya mau masuk surga tanpa hisab, gitu. Ya, tulis di komen, saya mau masuk surga tanpa hisab. Pak Nas, bagaimana caranya melunasi hutang riba? Gampang, yang penting tahu dulu kalau itu salah. Yang kedua, ikuti materi-materi saya. Ada judul, ada audio berjudul, ya, ada audio berjudul melunasi hutang, bagaimana cepat lunas hutang ya. Oke, gini, dosa riba bagaimana? Setinggi-tingginya dosa gitu ya, setinggi-tingginya dosa, tidak ada yang lebih tinggi daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Yang penting sadar bahwa ya udah, memang akhirnya masuknya di mana ya? Masuknya di yang merah ini. Nah, asalkan Anda tahu betul tentang apa namanya konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Akhirnya ada audio berjudul Detox Rezeki. Jadi kita belajar 3 jurus hari ini ya. Definisi dunia, kemudian lain ladang lain ilalang, kemudian detox rezeki. Nah,
kalau udah siap ini, saya akan masukkan ya doanya Kiai, ya doa Kiai yang mudah-mudahan ini bisa memudahkan teman-teman semua. Udah siap belum? Ya. Tapi tulis dulu di ini. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Yes, alhamdulillah. Ya, saya mau masuk surga tanpa hisab. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Barakallah. Ya, mudah-mudahan insyaallah semua kita akan masuk surga tanpa hisab, dan mudah-mudahan grafik ini jadi memudahkan kita ya, memudahkan kita bahwa oh kayak gini jalurnya gitu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, hati-hati nih dengan yang ini namanya dosa. Ya, dan dosa ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah mudah-mudahan dosa kita cuma dibalas di dunia aja. Ya, di akhirat kita tanpa hisab. Maka harus siap nanggung ya, kayak misalnya kayak kena corona gitu ya. Ya kayak kena corona, udah bismillah, mudah-mudahan digugurkan dosa gitu aja gitu ya. Insyaallah. Nah, sekarang teman-teman semua, untuk memudahkan itu, yuk sama-sama ada doa guru saya yang memudahkan ya. Doanya bagaimana ya? Udah siap belum ya? Ini ilmu mahal nih teman-teman semuanya ya. Sampai sekarang saya terus aja, itu nggak pernah saya alpa dengan doa ini. Untuk memudahkan saya mengaplikasikan 3 jurus. Definisi dunia, lain ladang lain ilalang, dan detoks rezeki. 3 jurus ini yang gitu ya memudahkan saya ya memahami tentang doanya Kiai. Apa doanya? Ini dia ya. Ini doa dipermudah urusan dunia dan akhirat ya. Doanya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Ya, perlu dicatat, screenshot aja. Gaya belajar sekarang mah screenshot kan ya. Silakan di screenshot ya, ya silakan di screenshot. Insyaallah doa ini ya, jadi pada saat itu saya minta ijazah dari guru saya, Kiai, saya mau minta doa gitu kan, boleh nggak gitu. Itu pun setelah saya ngaji beberapa lama gitu ya, yang malu-malu banget saya gitu ya untuk meminta doa kepada Kiai. Tapi alhamdulillahnya saya tuh kaget gitu, alhamdulillah gitu kan, diizinkan sama Kiai gitu kan, artinya dikasih gitu doanya sama Kiai gitu. Akhirnya ya alhamdulillah. Nah, ini saya selalu baca doa ini, Allahumma ya Allah ya, ya farijal ham ya. Ini kan kita sebagai seorang yang apa ya, seperti merintih gitu loh ya, seperti kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya, yang meleraikan duka cita, ya Allah yang melapangkan kekusutan, ya Allah yang menyahut doa orang yang sedang susah ini, ya Allah yang maha pengasih di dunia dan akhirat ya, dan menyayangiku di dalam keduanya. Nah, ini yang menjadi Allah Karim ya, ini yang menjadi apa ya, hikmah bagi saya pada saat saya berdoa wa rahimahuma, dan engkaulah yang ya merahmati aku di keduanya, yaitu dunia dan akhirat ya. Jadi jangan sampai akhirnya saya memusuhi dunia ya, jangan sampai memusuhi dunia, karena di dunia inilah tempat beramal ya. Kalau kita memusuhi dunia, nanti kita mau beramal di mana gitu kan ya. Tapi juga gitu ya, kita punya visi untuk masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan, apakah ada waktu tertentu untuk baca doa ini? Kalau saya setiap habis sholat ya, saya setiap habis sholat saya baca doa ini gitu ya, karena diijazahkan oleh guru saya, oleh kiai saya. Jadi ya, di sini engkau mengasihi aku, maka rahmatilah aku dengan satu rahmat yang mencukupi untukku berbanding dengan rahmat yang ada pada selain. Artinya rahmat ya, rahmat dari selain Allah Subhanahu wa taala ada nggak sih gitu kan? Ya ada aja gitu kan, rahmat selain dari Allah. Rahmatnya IMF gitu kan, rahmatnya ya PBB gitu kan ya, rahmatnya orang bank gitu kan ya, rahmatnya ya mertua gitu kan ya, rahmatnya ya kekasih gitu kan ya, rahmatnya semua rahmat-rahmat yang lain gitu kan. Nah, kita mau supaya rahmatlah aku dengan satu rahmat yang mencukupi untukku berbanding dengan rahmat yang ada pada selainmu. Di selain kita ada rahmat, di selain kita tuh banyak rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar ya, kalau blur berarti sinyalnya yang enggak kurang bagus ya. Tapi nanti saya akan
posting juga di Telegram ya. Cuma tentunya Anda yang masuk ke sini secara live itu punya posisi yang berbeda ya, gitu ya. Jadi kita tuh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat yang udah nggak perlu lagi yang lain gitu, ya. Ya Allah, tolong kasih aku rahmat yang akhirnya aku nggak perlu yang lainnya. Ya. Dan ini doa terus gitu kan saya baca, terus saya nikmati, terus saya zikirkan gitu ya. Saya baca aja nggak putus-putus gitu ya. Pokoknya ini doa yang saya bekali juga anak-anak saya dengan doa ini gitu kan. Saya bekali dengan orang-orang yang paling saya cintai dengan doa ini gitu ya. Agar kita memudahkan untuk masuk surga tanpa hisab gitu ya. Mudah-mudahan ya doa ini ya akan memudahkan kita memahami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan silahkan di screenshot ya. Nanti kalau seandainya tulisannya belum jelas, nanti saya akan posting di Telegram juga ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha an rahmatik man siwak. Ya Allah yang meleraikan duka cita, ya Allah yang melampangkan kekusutan, ya Allah yang menyahut doa orang yang sedang susah, yang maha pengasih di dunia dan akhirat, dan yang menyayangiku di dalam keduanya, menyayangi di dunia, menyayangi di akhirat. Jadi jangan sampai kita disayangi doang di akhirat, tapi di dunia nggak disayangi. Kita pengen disayangi di dunia dan akhirat. Engkau mengasihi aku ya Allah, maka rahmatilah aku dengan suatu rahmat yang mencukupi untukku. Jadi udah cukup gitu dari Allah Subhanahu berbanding dengan rahmat yang ada pada selainmu. Masya Allah ya. Kalau hurufnya terlalu kecil ya nanti saya posting di Telegram ya, insya Allah ya. Oke teman-teman semuanya ya, saya mudah-mudahan ada tamu saya hari ini ya. Ini tamu yang luar biasa juga ya, seorang pengamal ilmu magnet rezeki yang insya Allah gitu ya, beliau dalam keadaan yang baik ya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Muaz, assalamualaikum Kang Muaz. Kang Muaz ya, apakah sudah, oh sorry mohon maaf namanya belum saya ganti, sorry sebentar ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah ini dia ya, ini dia Kang Muaz ya. Assalamualaikum Kang Muaz. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Lagi di mana nih Kang? Di rumah Ustaz. Di rumah. Lagi di rumah ya. Mohon maaf nama antum belum Anda ganti dulu sebentar. Oh sorry, iya Anda pakai ini Korwil. Ya. Maaf. Kang Muaz dari Bandung. Ya. Baik Kang Muaz, hari ini kita tadi bincang tentang definisi dunia ya, yang mudah-mudahan dengan definisi ini banyak yang bisa lebih jelas ya tentang kehidupannya di dunia gitu ya. Nah, Kang Muaz ada nggak pengalaman ya tentang ilmu magnet rezeki yang Kang Muaz jalankan dan kaitannya kita kaitkan dengan ilmu yang baru saja kita dapatkan. Silakan Kang. Ya mungkin sedikit perkenalan diri dulu. Oh ya, baik Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakallahu Ustaz udah ikut ana diundang di acara antum ini, Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah saya ikut magnet rezeki itu dari tahun 2018 ya. Waktu itu memang udah saya ikut camp kedua Ustaz. Camp kedua dan nah ini juga anak tadi dengerin definisi dunia gitu ya, ini benar-benar anak banget gitu loh, gua banget gitu kalau definisi dunia itu gua banget gitu. Jadi ya dulu itu saya selalu mengartikan bahwa
kalau apa-apa itu, wah ini bagaimana ini? Jadi apa sih konslet gitu antara dunia dengan akhirat. Ngelakuin ini nanti disalahin, ngelakuin ini nggak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah akhirnya pada waktu itu ketemulah dengan yang namanya dulu seminar dulu. Jadi waktu di Jakarta itu seminar Magnet Rezeki di BTPN ya kalau saya ingat, saya dulu di Tamrin, pokoknya di Tamrin waktu itu. Saya itu gini, Ustaz, dasar yang namanya saya dulu gitu ya, saya itu orangnya logis banget gitu, jadi berpikir itu pakai logika, selalu logika yang dipakai. Jadi diajakin juga, kebetulan saya dari Bandung datang ke Jakarta, diajakin, dan ini saya mikir, ini yang bicara ini orangnya maaf aja nih Ustaz, maaf ya teman-teman, ini biasanya yang terjadi di teman-teman semuanya yang ada di mana, di yang orang-orang baru yang ikut Magnet Rezeki, mengenal Magnet Rezeki maksudnya. Jadi ini ustadznya ngomongin rezeki gitu kan, ngomongin rezeki gitu, rezeki kok ngomongin rezeki, bukannya ngomongin akhirat atau dan lain sebagainya begitu kan, ngomongin rezeki. Nah logika saya bermain di situ, kalau nggak kayak wah lewat, atau cuma pembicara aja nih gitu kan. Jadi punten, ada yang namanya orang itu kalau bicara motivator tapi kehidupannya masih begitu juga. Secara nalar saya itu kalau dulu nggak masuk Ustaz itu, dan memang nggak tepat juga. Nah tapi setelah saya dengarkan Ustaz, oh keren nih Ustaz ini, saya bilang dari jauh tuh Ustaz, dari jauh. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mengenal ilmu Magnet Rezeki dan dipraktekkan sedikit-sedikit ya dahsyat Ustaz. Sampai saya bisa ikut camp itu dengan suatu keajaiban sekali. Dan memang dulu itu pertanyaan lain ladang lain ilalang ini Ustaz selalu muncul di pikiran saya itu, karena kan saya orang logika gitu. Orang non muslim kok bisa gitu maju kaya dan lain sebagainya, dia bisa sedekah, bukan sedekah, derma ya kalau orang itu ya, derma sebanyak-banyaknya gitu kan. Ini bagaimana kalau kita kan muslim banyaknya terhambat dengan hal-hal yang seperti itu, mau maju mau ini terhambat gitu. Tapi gimana ya, akhirnya dengan ada Ustadz bilang definisi dunia, dipisahin antara dunia dan dunia, alhamdulillah subhanallah Ustaz. Luar biasa Ustaz. Ya alhamdulillah. Begitu Ustaz. Jadi setelah itu pemahaman antum tentang dunia dan akhirat itu jadi lebih komprehensif ya. Betul Ustaz, betul sekali. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, mungkin ada keajaiban atau apa yang antum rasakan? Ya. Jadi saya itu dari camp pertama, dari camp kedua itu saya mengikuti camp itu, saya punya garpu tala, dan sampai saat ini pun sama. Saya sholat, saya selalu bacakan zikir itu di surat An-Nur ayat ke-22, walayat tali dan sebelumnya itu. Nah itu saya pun dulu belum mengerti ini apa sih maksud GP saya ini gitu. Tapi alhamdulillah Allah hadirkan terus itu. Tiba-tiba alhamdulillah pada saat itu saya dulu usahanya itu jualan kaos Ustaz. Belum konveksi, belum punya apa-apa. Saya cuma jualan kaos online, beli dari orang, ngambil dari orang, ini dijualin dan lain sebagainya. Tapi dengan saya zikirkan ayat itu, akhirnya alhamdulillah datang. Dulu itu kan logika saya berpikir begini Ustaz, kalau saya mau suatu konveksi saya harus punya kontrakan sekian juta, nyewa kontrakan, punya alatnya sekian juta dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah saya mengamalkan ilmu Magnet Rezeki ini dan memahami sedikit-sedikit, yang penting mengamalkan aja. Jadi saya itu dulu tuh akhirnya nggak mikir-mikir lagi Ustaz, logika saya itu akhirnya saya copot itu. Saking saya ini, udah tinggalin aja deh logika, pokoknya saya zikirin ini, terserah deh Allah mau apa gitu kan, yang penting saya berbuat aja gitu. Alhamdulillah tiba-tiba orang kasih, ini pakai dong tempat saya nggak kepake katanya, terserah mau diapain. Alhamdulillah dari situ mikir lagi kan, muncul lagi ini gimana alatnya, ya artinya lambat laun itu semua terwujud Ustaz, dan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya juga, dan uang yang di dompet juga keluar, cuman artinya tidak mengganggu untuk dana yang ada kebutuhan hidup gitu. Ini lucu sekali memang, ternyata logika itu sangat nggak terlalu signifikan Ustaz ya. Begitu ya Ustaz ya. Subhanallah ya. Jadi antum dapetin keajaiban berupa dapat tempat ya konveksi. Sekarang akhirnya gimana Kang Muaz ya? Usahanya meningkat ya, dari jualan kaos biasa kemudian jadi konveksi sekarang. Ya, jadi alhamdulillahnya gini Ustaz. Jadi prinsipnya akhirnya karena tadi saya orang logika, akhirnya logika saya copot, saya tinggalin dulu.
Dan apa yang terjadi di situ yang penting akhirnya saya berbuat sesuatu untuk kebaikan. Gitu. Saya berbuat sesuatu untuk kebaikan dan saya pun tidak pernah yang namanya mikir setelah saya berbuat ini apa efeknya, tidak ada sama sekali. Jadi ya udah, apa yang pengen buat kebaikan jalanin aja. Gitu. Makanya dulu suatu anak nanya ke antum kan, Ustaz, kalau saya aktif di daerah dan lain sebagainya kok usaha kok jadi orangnya jadi gini, antum cuma jawab ya emang begitu. Oh jadi memang saya telah ada. Ya udah, kalau mau berbuat baik, nggak usah mikirin yang namanya apa sih imbalan dan nanti banyak juga gitu. Ya, ada yang namanya proporsinya gitu. Dan yang penting adalah di sini keikhlasan itu kan artinya al-ikhlas itu kita cuma gantungan kita cuma Allah aja, udah selesai. Nggak ada yang kita berbuat sesuatu gantungin aja ke Allah, terserah Allah mau bagaimanakan ya terserah, ya udah selesai begitu. Akhirnya lebih nyaman tuh Ustaz. Dunia dapat, insya Allah rizqul akbar nanti. Ya amin, mudah-mudahan doakan Ustaz. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya saya doakan ya Kang Muaz bisa terus dapatin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, ini yang disebut sebagai zuhud itu. Zuhud itu adalah udah berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berharap kepada manusia ya. Jadi bukan berarti dia meninggalkan dunia ya. Jadi zuhud itu definisinya bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi harapannya kepada yang lainnya ya. Seperti dalam doa yang tadi tuh di akhir itu tadi ya, berharap gitu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melebihi rahmat daripada selainnya gitu ya. Ada lagi nggak Kang keajaiban-keajaiban lain yang Kang Muaz rasakan? Ya yang terakhir sih anak kan ini situasi Covid ini ya, alhamdulillah semenjak Covid ini beberapa bulan yang kemarin artinya industri berhenti gitu ya, dan alhamdulillah itu kan ada yang bekerja juga Ustaz, ada yang bekerja ini harus bagaimana gitu. Dan pada saat itu anak memutuskan begini, ya udah pokoknya tetap semuanya bekerja tapi di rumah gitu. Padahal apa yang dikerjakan di rumah untuk konveksi nggak ada Ustaz, artinya biarin di rumah. Mereka bertanya, terus saya dibayar atau enggak dan lain sebagainya. Ya udah, saya cuma bilang doain aja ya. Saya bilang cuma begitu aja Ustaz, doain aja ya, insya Allah deh. Dan alhamdulillah sampai saat ini terbayar semuanya. Padahal kalau secara ya itu tadi logika tadi itu, kalau secara ini saya dari mana dapat dana untuk membayar biaya mereka pekerja tanpa ada yang dikerjakan gitu. Tapi subhanallah semua berjalan seperti ininya. Saya cuma menitip kepada mereka, saya bilang begini Ustaz kepada karyawan saya, rezeki saya itu ada di ya teman-teman semua yang kerja di sini. Saya bilang kalau nggak ada teman-teman mungkin rezeki saya juga nggak datang. Saya bilang kan akhirnya sok berdoa nih mumpung Ramadan, waktu itu Ramadan, saat mumpung Ramadan ya kita saling doain deh, mudah-mudahan nanti di rumah semuanya, saya juga di rumah bayaran tetap bayaran. Saya bilang nanti saya tetap bayarin ya mungkin berkat doa mereka sebetulnya Ustaz, bukan dari siapa-siapa sebetulnya Ustaz. Ya alhamdulillah begitu Ustaz. Subhanallah. Nah, ini udah dikombinasikan nih dengan ilmu terumbu karang ya kan. Jadi sudah dikombinasi dengan ilmu terumbu karang, memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu ya. Sehingga akhirnya ya udah gitu ya, apapun yang terjadi ya biar Allah semua yang atur. Subhanallah. Tepat sekali kayaknya tamu kita hari ini yaitu Kang Muaz ya. Yang punten Ustaz, punten ya. Punten sekali lagi Ustaz. Karena ilmu ditambahkan dengan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi gitu ya ketika menjalankan ilmu itu gitu ya. Dan keajaiban-keajaiban itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya makin jatuh cinta gitu dengan yang memberikan keajaiban gitu ya. Oke Kang ya, terima kasih banyak ya sudah memberikan yang baik bagi teman-teman semuanya. Karena udah jam 5 juga ya. Terima kasih Kang Muaz ya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Ustaz, jazakallah. Teman-teman mohon maaf punten pisan. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya pengalaman Kang Muaz, campnya camp 2 ya, jadi udah dari sisi ngikutin ilmu magnet rezeki salah satu yang duluan lah gitu ya.
Oke teman-teman semuanya, itulah dia ya. Saya sedikit ulang ya. Tadi ada yang nanya gitu kan. Coba tolong diulang doanya. Nah ini doanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Ya Allah yang meleraikan duka cita, yang melapangkan kekusutan, yang menyahut doa orang yang susah, yang maha pengasih di dunia dan akhirat, dan yang menyayangiku di dalam keduanya. Engkau mengasihi aku, maka rahmatilah aku dengan satu rahmat yang mencukupi untukku, berbanding dengan rahmat yang ada pada selainmu. Masya Allah ya, mudah-mudahan doa ini ya melengkapi ilmu kita ya. Dan saya tadi sedikit ulang ya tentang grafik kita ya, ini grafik penting banget teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa benar-benar clear tentang grafik ini karena grafik ini penting banget ya. Grafik ini penting banget ya untuk menjadi gambaran, karena banyak yang akhirnya kebingungan dengan konsep-konsep ya kenapa kok gitu kan orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu ya mereka dapetin kebaikan demi kebaikan gitu. Ya biasa aja, nggak biasa-biasa, karena Tuhan yang kita sembah itu memang maha baik gitu loh ya, maha baik. Ada yang berbuat kebaikan ya dibalas sama Allah gitu, ada yang berbuat kebaikan ya dibalas sama Allah, nggak mungkin nggak dibalas gitu loh. Kita aja ada orang berbuat kebaikan kita balas kok, siapapun mereka gitu, apalagi Allah gitu kan. Oke, ada pertanyaan, kalau perempuan haid boleh nggak baca doa ini? Boleh, boleh ya, boleh baca ini walaupun sedang haid ya, silahkan. Kemudian Abu Sofi, Ustadz Abu Sofi, mobil tuh, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini ya ajas tuh ya. Mudah-mudahan ya saya ajazahkan kepada teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah Kang Muaz luar biasa ya. Nah, Kang Muaz ini saya melihatnya adalah satu dan gini teman-teman semua, dengan ilmu Islam ini, dengan ilmu magnet rezeki ini, akhirnya kita semua bisa mengamalkan ilmu ini latar belakang apapun ya, baik dia sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya kekayaannya menjadi tambah bersyukur kepada Allah, maupun orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa disyukuri juga gitu kan, dengan ya prinsip paradox of candy yang sudah kita pelajari ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya ya. Dibaca berapa banyak? Ya kalau saya cukup sekali setiap habis sholat gitu ya, seperti itu. Qabil tuh ya aja tuh. Oke ya, doa ini boleh nggak dibagikan untuk orang lain? Gini, kalau persoalan dibagikan nggak dibagikan, jangan bagikan dulu sebelum Anda jatuh cinta dengan sesuatu yang mau Anda bagikan. Al-fakir la yu'ti syai'. Seorang yang fakir itu nggak bisa memberi gitu loh. Anda gimana bisa memberi gitu loh sebelum Anda jatuh cinta? Saya pun nggak bagikan ini, tanya sama teman-teman magnet rezeki, saya belum pernah bagikan doa ini, baru hari ini gitu ya. Sampai entah kenapa kok hati saya pengen bagikan di sini sekarang gitu. Artinya saya emang udah jatuh cinta sama doa ini. Jadi jangan dibagikan sebelum Anda jatuh cinta gitu ya. Oke? Jadi Anda boleh bagikan dengan syarat Anda udah jatuh cinta. Kalau belum jatuh cinta jangan deh ya. Oke ya, jatuh cinta dulu dengan doanya baru dibagikan ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sudah jam 5 ya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Kemudian terima kasih ya atas partisipasi ya mengikuti kegiatan Magnet Rezeki, dan jika ingin mendukung dakwah, jadi kita ada Yayasan Magnet Rezeki, ada Yayasan Khairul Razikin. Nah, Yayasan Khairul Razikin itu adalah yayasan yang saya bina gitu ya. Itu kaitannya dengan pesantren, yatim gitu. Nah, kalau untuk Yayasan Magnet Rezeki yang kaitannya dengan ke masyarakat gitu ya, sosial, training gitu ya, coaching dan seterusnya. Juga sekarang ini kita mau bagikan makan siang. Jadi kita ada dua jalur ya. Seperti itu. Camp online biayanya 300.000, training online juga biayanya sama 300.000 ya. Jadi biayanya sama-sama 300.000. Bedanya apa? Bedanya kalau camp itu dia cepat, instan, dapat the whole package-nya gitu. Jadi gambaran utuhnya tuh diserap dalam waktu singkat. Ya. Ini kaitannya dengan delivery ilmu aja gitu kan. Dia dikemas dalam waktu singkat, dan cuma dia perlu adanya jaringan internet yang stabil gitu, yang bagus. Nah, kalau yang training online Magnet Rezeki itu 2 bulan gitu. Jadi panjang
dan itu pendalaman. Ini juga sebenarnya termasuk pendalaman dari ilmu magnet rezeki. Cuma kalau di sana kan kita bagi dalam kurikulum yang jelas. Kalau yang ini sekarang sesuai dengan apa yang kita mau bicarakan, sesuai dengan konteks ilmunya, ya. Jadi silakan semua diikuti aja gitu ya. Jadi ya kalau ikut yang CWMR dan TWMR paket, kalau tadi kan 300.000 kalau digabung jadinya tinggal 500.000, ya. Silakan registrasinya ada di channel kita, insya Allah akan ada informasinya di sana. Berapa jam Ustadz camp online? Camp online itu dari pagi sampai malam, bahkan kita tahajud bareng, ya, seperti itu. Camp online harus diikuti bersama dengan suami istri, ya benar, ya. Silakan ya. Oke, terima kasih. Pengen camp offline, ya doakan ya. Mudah-mudahan camp offline-nya bisa diadakan. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.